Obat yang diproduksi perusahaan kami menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Namun, ironisnya, saya tidak dapat menyelamatkan ayah saya sendiri. Nama saya Dr. Amelia Thompson, 32 tahun, seorang spesialis neurologi lulusan Fakultas Kedokteran Oxford dan putri dari CEO Biogen PLC, perusahaan farmasi terbesar di Eropa. Saya adalah putri dari sebuah imperium farmasi dengan pendapatan tahunan mencapai 5 miliar pound sterling dan menyuplai obat ke 80 negara di dunia. Ayah saya, Richard Thompson, terserang stroke. Jawaban dari rumah sakit terbaik di London sungguh mengejutkan. Daftar tunggu untuk operasi adalah 6 minggu. 6 minggu, menyuruh pasien stroke menunggu selama 6 minggu, padahal golden hour penanganannya hanya 4 jam. Situasi di Manchester dan Cambridge pun sama saja. Kebanggaan sistem kesehatan Eropa runtuh di hadapan daftar tunggu yang panjang. Saat itulah, sebuah telepon datang dari Indonesia. Itu dari putri saya, Chloe, yang berusia 14 tahun dan sedang dalam perjalanan studi. Mama, rumah sakit di Indonesia cepat sekali. Ayah dari pemandu wisata kami juga terkena stroke, dan beliau dioperasi hanya dalam waktu 3 hari. Awalnya, Amelia tertawa meremehkan. Indonesia, operasi otak di Asia, hanya butuh 72 jam baginya untuk menyadari betapa kelirunya pemikirannya. Pada tanggal 15 April 2024, di London, di bawah sinar mentari musim semi yang cerah menyinari kota, Richard Thompson sedang memimpin rapat pagi seperti biasa di ruangannya di lantai 65 markas besar Biogen. Richard Thompson, 65 tahun, adalah pendiri dan CEO Biogen PLC, perusahaan farmasi terbesar di Eropa. Sosok legendaris yang memulai segalanya dari sebuah laboratorium kecil 40 tahun lalu, dan membangunnya menjadi imperium farmasi dengan pendapatan tahunan 5 miliar pound sterling dan 8.000 atas karyawan. Bagaimana hasil uji klinis fase 3 obat baru kita? Tanya Richard. Suaranya, seperti biasa, tegas dan jelas. Meskipun usianya mendekati 70 tahun, ia masih seorang pecandu kerja yang bekerja lebih dari 60 jam seminggu. Lebih baik dari yang diharapkan, Sir. Kemungkinan persetujuan dari MHRA lebih dari 90%, lapor seorang eksekutif. Richard mengangguk dan hendak beralih ke agenda berikutnya. Tiba-tiba, tangan kanannya mulai bergetar. Penanya jatuh. Kemudian, ia merasakan lengan kirinya melemah. Separuh wajahnya terasa kaku. Sir, para eksekutif bergegas menghampirinya karena terkejut. Richard mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah gumaman yang tidak jelas. Gejala klasik stroke. Cepat panggil ambulans. Ruang rapat seketika menjadi kacau. Legenda industri farmasi Eropa, seorang taipan dengan aset puluhan miliar, terbaring di lantai ruang rapatnya. 10 menit kemudian, ambulans tiba dan membawa Richard ke salah satu rumah sakit universitas ternama di London. Sebuah institusi medis prestisius yang diakui di seluruh Eropa. Telepon berdering untuk Amelia Thompson pada pukul 10.23 pagi. Saat itu, ia sedang memeriksa pasien di sebuah klinik neurologi di pinggiran London, sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota. Dr. Thompson, ada telepon darurat. Ayah Anda pingsan, pena di tangan Amelia terjatuh, jantungnya terasa berhenti berdetak. Beliau dibawa kemana? Ke unit gawat darurat di rumah sakit universitas. Amelia membatalkan semua jadwalnya dan segera melesat dengan mobilnya. Dengan kecepatan 180 km/jam, ia membelah jalan tol yang melintasi pedesaan Inggris. Perjalanan 2 jam ia tempuh dalam waktu 1 jam 20 menit. Setibanya di rumah sakit, ayahnya berada di area perawatan intensif UGD. Beliau tidak sadarkan diri, dan berbagai selang terpasang di tubuhnya. Ayah, Amelia berlari menghampiri. Ibunya, Eleanor, 62 tahun, sedang menangis. Amelia, ayahmu tiba-tiba. Seorang dokter mendekat. Sebagai sesama spesialis neurologi, Amelia dapat berbicara sebagai kolega. Bagaimana kondisinya? Hasil MRI menunjukkan adanya penyumbatan parah di arteri serebral tengah kiri. Stroke iskemik sedang berlangsung. Prosedur trombektomi diperlukan, kalau begitu, kita harus segera melakukannya. Golden hour-nya hampir habis, kata Amelia dengan panik. Stroke adalah pertarungan melawan waktu. Gumpalan darah harus dihilangkan dalam waktu 4,5 jam setelah serangan untuk meminimalkan kerusakan otak. Sebagai dokter, ia tahu fakta ini lebih baik dari siapapun. Namun jawaban dokter yang merawatnya sangat mengejutkan. Dr. Thompson, kami juga ingin segera melakukannya. Tapi, ruang operasi intervensi neuro kami saat ini penuh. Ada daftar tunggu, ayah saya sedang sekarat dan Anda bicara soal daftar tunggu? Prioritas ditentukan berdasarkan tingkat urgensi. Saat ini ada 2 pasien di depan beliau, dan operasi untuk Mr. Thompson dijadwalkan besok pagi. Besok pagi? Amelia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Golden hour-nya 4 jam, dan mereka menjadwalkannya untuk besok pagi. Lalu, apa yang terjadi pada otak ayah saya sampai saat itu?
Kami memberikan obat trombolitik untuk memperlambat perkembangannya. Tapi, jujur saja, semakin banyak waktu berlalu, semakin kecil kemungkinan pemulihannya. Kaki Amelia lemas. Ia terduduk di tempat. Lulusan Oxford yang telah merawat ratusan pasien stroke kini merasa tidak berdaya di hadapan ayahnya sendiri. Inikah realitas sistem kesehatan di Inggris, gumamnya? Inggris adalah salah satu negara dengan belanja kesehatan per kapita tertinggi dan kualitas medis terbaik di dunia. Namun di negara seperti itu, seorang CEO perusahaan farmasi harus menunggu untuk prosedur darurat stroke. Richard Thompson adalah orang yang membayar pajak jutaan pound sterling setiap tahun, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan mengembangkan obat-obatan yang menyelamatkan jutaan nyawa. Tapi, semua itu tidak ada artinya di hadapan sistem kesehatan. Dalam daftar tunggu, ia hanyalah seorang pasien biasa. Amelia mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi rumah sakit di Manchester dan Cambridge, menggunakan semua koneksi ayahnya dan pengaruh perusahaannya. Namun, jawabannya serupa, kami bisa menerimanya, tapi waktu tunggu untuk prosedur adalah 4 hingga 5 minggu. Ruang operasi intervensi neuro kami juga penuh. Transfer darurat dimungkinkan, tetapi kami tidak bisa menjamin urutan operasinya. Seluruh Eropa menghadapi masalah yang sama. Populasi yang menua menyebabkan lonjakan pasien stroke, sementara fasilitas dan tenaga ahli yang tersedia tidak mencukupi. Inilah sisi lain dari sistem kesehatan publik. Pukul 11 malam, Amelia duduk di koridor di luar kamar ayahnya dan menangis. Obat yang perusahaan kami buat menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Tapi, mengapa? Mengapa obat itu tidak bisa menyelamatkan ayahku sendiri? Isak tangisnya menggema di koridor rumah sakit yang sunyi. 16 April, pukul 7 pagi. Amelia tidak tidur semalaman, menjaga ayahnya. Kondisi Richard perlahan memburuk. Kelumpuhan di lengan dan kaki kirinya semakin parah, dan kesadarannya semakin menurun. Tidak ada waktu, Amelia mondar-mandir di koridor dengan cemas. Sebagai seorang dokter, ia sangat memahami gawatnya situasi yang membuatnya semakin menderita. Saat itu, ponselnya berdering. Foto putrinya, Chloe, muncul di layar. Seorang gadis pirang berusia 14 tahun dengan senyum cerah. Chloe saat ini berada di Indonesia, dalam sebuah perjalanan studi budaya Asia bersama sekolah internasionalnya di Inggris. Ia tiba di Jakarta seminggu yang lalu untuk sebuah program yang mencakup budaya pop, kuliner, dan tradisi Indonesia. Mama, bagaimana keadaan kakek? Nenek tadi menelepon, aku sangat khawatir. Suara Chloe penuh kecemasan. Chloe, kakek sakit parah. Stroke. Bukankah itu harus segera dioperasi? Mama selalu bilang waktu sangat penting. Aku tahu, tapi rumah sakit menyuruh kami menunggu, ruang operasinya penuh. Apa? Menunggu? Itu tidak masuk akal, seru Chloe. Meskipun baru berusia 14 tahun, ia tumbuh di bawah asuhan seorang ibu dokter dan memiliki pengetahuan medis dasar. Mama, tunggu sebentar. Aku akan bertanya pada pemandu wisata kami. Telepon terputus sejenak. Amelia menatap ponselnya dengan hampa. Apa yang bisa dilakukan putrinya? 5 menit kemudian, Chloe menelepon kembali. Mama, aku baru saja bertanya pada pemandu wisataku. Ayahnya juga terkena stroke tahun lalu. Beliau dirawat di sini, di Indonesia, dan dioperasi keesokan harinya setelah pingsan. 3 hari kemudian, beliau sudah bisa berjalan keluar dari rumah sakit. Amelia tertawa kecil. Chloe, Indonesia dan Inggris itu berbeda. Indonesia. Mama, aku bertanya lebih lanjut padanya. Di rumah sakit Indonesia, operasi di hari yang sama untuk pasien darurat adalah standar. Pasien asing juga mendapatkan perlakuan yang sama. Chloe. Itu, Mama, aku baru saja mencarinya di internet. Itu benar, tingkat kepatuhan Golden Hour untuk penanganan stroke di Indonesia lebih dari 90%, di Eropa hanya 60%. Amelia terdiam sejenak. Informasi yang diberikan putrinya sangat spesifik. Dan Mama, Rumah Sakit Medistra dan Siloam di Jakarta sangat terkenal di dunia untuk pengobatan stroke. Mereka bahkan punya sistem darurat khusus untuk pasien asing. Chloe, tapi membawa kakek ke Indonesia itu. Mama, kita tidak punya waktu. Bagaimana jika otak kakek rusak permanen sementara kita menunggu di sini? Teriakan putrinya yang berusia 14 tahun menusuk hati Amelia. Benar. Tidak ada waktu. Ia tidak bisa kehilangan ayahnya karena menunggu. Chloe, bisakah kamu berikan nomor telepon pemandu wisata itu? Tentu, aku kirimkan lewat pesan. Dan, Mama, datanglah ke Indonesia. Aku juga di sini. Kita bisa merawat kakek bersama. Setelah menutup telepon, Amelia berpikir sejenak. Indonesia, operasi otak di Asia? Jujur, sulit dipercaya. Namun, setelah memeriksa informasi yang dikirimkan putrinya, pikirannya mulai berubah. Angka keberhasilan pengobatan stroke di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Jumlah prosedur trombektomi yang dilakukan bahkan lebih banyak dari gabungan seluruh Eropa. Dan waktu tunggu rata-rata untuk prosedur darurat
Kurang dari 4 jam. Amelia tidak percaya dengan apa yang ia baca. Sesuatu yang membutuhkan waktu tunggu 24 jam di Inggris, bisa dilakukan dalam 4 jam di Indonesia. Ia menelepon Adi Wijaya, Kepala Pusat R&D Biogen di Indonesia. Pak Adi, ini Amelia Thompson. Ah, Dr. Thompson. Saya sudah mendengar kabar tentang Sir Richard. Saya sangat prihatin. Pak Adi, saya berencana membawa ayah saya ke rumah sakit di Indonesia. Apakah itu memungkinkan? Adi terkejut sejenak, tetapi kemudian menjawab, tentu saja bisa. Saya punya kenalan di Pusat Layanan Internasional Rumah Sakit Medistra. Saya akan segera menghubungkan Anda. 1 jam kemudian, jawaban datang dari Rumah Sakit Medistra. Transfer dengan ambulans udara memungkinkan, tim darurat kami akan siaga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta begitu Anda tiba. Setelah pemeriksaan menyeluruh, prosedur dapat dilakukan dalam waktu 4 jam. 4 jam. Kata itu terngiang di telinga Amelia, benarkah bisa dilakukan dalam 4 jam? Ya, kami juga memahami bahwa stroke adalah pertarungan melawan waktu. Tidak ada perbedaan perlakuan bagi pasien asing. Amelia membuat keputusan. Kita akan ke Indonesia. Ia memberitahu ibunya, Eleanor. Mama, kita akan membawa ayah ke Indonesia. Indonesia? Di mana itu? Di Asia? Tempat Chloe sedang studi tur. Ya. Rumah sakit di sana bisa segera melakukan operasinya. Eleanor tampak bingung. Tapi, bukankah lebih aman dirawat di sini, di Inggris? Mama, jika kita menunggu 6 minggu di sini, ayah tidak akan pulih. Aku seorang dokter, aku tahu itu. Tatapan tegas Amelia akhirnya membuat Eleanor mengangguk setuju. 4 jam kemudian, ambulans udara khusus Biogen lepas landas dari Bandara London. Membawa Richard Thompson menuju sisi lain dunia, ke Indonesia. Di dalam pesawat, Amelia menatap keluar jendela. Pemandangan kota London perlahan menjauh. Ayah, bertahanlah sedikit lagi. Semuanya akan baik-baik saja begitu kita sampai di Indonesia. Meskipun masih ragu, ia menggantungkan harapannya pada informasi yang diberikan oleh putrinya yang berusia 14 tahun. 16 April, pukul 11.30 malam, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah penerbangan selama 14 jam, ambulans udara Biogen mendarat di Jakarta. Kondisi Richard sedikit memburuk selama penerbangan. Meskipun didampingi oleh tim medis, tanpa pengobatan definitif, ada batasnya. Begitu pintu pesawat terbuka, Amelia terkejut. Sebuah tim medis darurat Indonesia sudah menunggu di landasan pacu. Anda keluarga Mr. Thompson, kan? Kami dari tim darurat Rumah Sakit Medistra. Kami akan segera membawanya. Bahasa Inggris mereka sempurna. Tim medis dengan cepat memindahkan Richard ke ambulans Indonesia. Setiap gerakan terkoordinasi dengan mulus. Perjalanan ke rumah sakit sekitar 30 menit. Kami akan melakukan pemeriksaan dasar selama di perjalanan. Di dalam ambulans, tim medis Indonesia segera memeriksa tanda-tanda vital dan mengambil sampel darah untuk tes. Mereka meninjau rekam medis yang dibawa dari Inggris untuk memahami kondisinya. Saturasi oksigen 94%. Tekanan darah 160,95, tingkat kesadaran. Seorang dokter Indonesia dengan cepat mencatat dan mengirimkan data ke rumah sakit. Persiapan perawatan sudah dimulai bahkan saat masih dalam perjalanan. Amelia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Hal-hal yang di Inggris baru dimulai setelah tiba di UGD, di Indonesia sudah dilakukan sejak di bandara. Ini sistem darurat Indonesia. Kami memperlakukan pasien asing dengan standar yang sama. Terutama untuk stroke, di mana golden hour sangat penting, waktu perjalanan pun adalah waktu pengobatan. Menjelang tengah malam, mereka tiba di rumah sakit Medistra. Tim medis lain sudah menunggu di pintu masuk UGD. Selamat datang di rumah sakit Medistra, Mr. Thompson. Kami akan langsung membawa Anda ke ruang MRI. Amelia mengikuti ayahnya ke ruang MRI. Di Inggris, membuat janji untuk MRI saja butuh waktu 3 hari, tetapi di sini, pemindaian dimulai segera setelah kedatangan. Berapa lama hasilnya keluar? Dalam 20 menit. 20 menit? Di Inggris. Analisis hasilnya saja memakan waktu 2 jam. Setelah pemindaian MRI selesai, seorang profesor neurologi Indonesia mendekat. Pria berusia awal 50-an dengan penampilan yang tenang. Selamat malam, saya Profesor Budi Santoso. Saya dengar Dr. Thompson adalah spesialis neurologi lulusan Oxford. Ya, benar. Sebagai sesama kolega, saya akan bicara terus terang. Hasil MRI menunjukkan penyumbatan arteri serebral tengah kiri yang parah. Namun, masih ada area penumbra yang cukup luas yang bisa diselamatkan. Jika kita melakukan prosedur trombektomi sekarang, kemungkinan pemulihannya sangat besar. Sekarang juga, ya, ruang operasi sudah siap. Kita bisa mulai dalam 30 menit. Amelia tidak percaya. Prosedur yang harus ditunggu hingga besok di Inggris. Dan 4 minggu di Manchester, bisa dilakukan dalam 1,5 jam setelah tiba di Indonesia. Bagaimana dengan biayanya?
Untuk pasien internasional, total biaya termasuk pemeriksaan, prosedur, dan rawat inap sekitar 200 hingga 300 juta rupiah. 200 hingga 300 juta rupiah. Prosedur yang sama di Inggris, jika dilakukan secara privat, akan menelan biaya lebih dari 5.000 santunal pound sterling. Di Amerika, biayanya bisa lebih dari 100.000 dolar. Lakukan. Lakukan sekarang juga, Amelia langsung setuju. Pukul 1.30 dini hari, Richard Thompson masuk ke ruang operasi. Tepat 2 jam setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Amelia duduk di ruang tunggu di luar ruang operasi. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berdoa. Spesialis neurologi lulusan Oxford itu kini hanyalah seorang putri yang mengkhawatirkan ayahnya. Tolong berhasil. Operasi berlangsung selama 3 jam. Trombektomi menggunakan stent retriever canggih. Tim medis Indonesia dengan presisi memasukkan kateter melalui pembuluh darah dan mengangkat gumpalan yang menyumbat. Pukul 4.30 pagi, Profesor Budi Santoso keluar dari ruang operasi. Operasi berhasil. Gumpalan darah telah diangkat sepenuhnya, dan aliran darah kembali normal. Amelia terduduk lemas di tempat. Air mata mengalir deras. Benarkah? Ayah saya baik-baik saja? Ya, tentu saja. Proses pemulihan masih diperlukan, tetapi operasinya sukses total. Biasanya, kesadaran akan kembali dalam 24 hingga 48 jam. Dari pendaratan di bandara hingga operasi selesai, hanya butuh 5 jam. Prosedur yang di Inggris harus menunggu 6 minggu, selesai dalam 5 jam di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak, Amelia menangis sambil memegang tangan Profesor Budi. Putri CEO perusahaan farmasi Eropa, spesialis neurologi lulusan Oxford, menangis terseduh-seduh di hadapan seorang dokter Indonesia. Dr. Thompson, Anda tidak perlu menangis, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Seharusnya, di Inggris, ini tidak seharusnya. Apakah Anda tahu betapa luar biasanya ini? Profesor Budi tersenyum tipis. Di Indonesia, ini adalah hal yang wajar. Bagi pasien stroke, waktu adalah nyawa. Amelia menyadari. Inilah perbedaan sistem. 17 April, pukul 2 siang. 24 jam setelah operasi, Richard Thompson berada di bawah pemantauan ketat di ICU. Kesadarannya belum pulih, tetapi tanda-tanda vitalnya stabil. Amelia bermalam di koridor depan ICU. Ibunya, Eleanor, kelelahan dan beristirahat di hotel terdekat. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang familiar dari ujung koridor. Mama. Itu Chloe. Gadis pirang berusia 14 tahun itu berlari menyusuri koridor. Di belakangnya ada guru pendamping dan pemandu wisatanya. Chloe. Amelia memeluk putrinya erat. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu putrinya sejak tiba di Indonesia. Bagaimana kakek? Apakah beliau baik-baik saja? Ya, operasinya berjalan lancar. Beliau akan segera sadar. Syukurlah. Mata Chloe juga berkaca-kaca. Ia mengaku terus mengkhawatirkan kakeknya selama sisa perjalanan studi. Mama, boleh aku melihat kakek? Tidak sekarang. Beliau di ICU. Besok, setelah dipindahkan ke kamar biasa, kamu bisa menemuinya. Guru pendamping mendekat. Dokter Thompson, saya Claudia, guru Chloe. Chloe sangat mengkhawatirkan kakeknya. Terima kasih, Bu Guru, sudah membawanya kemari. Bukan apa-apa. Sudah menjadi tugas saya. Pemandu wisata Indonesia inilah yang mengantar kami ke sini. Pemandu wisata Indonesia itu menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Seorang wanita berusia 30-an. Selamat malam, saya Maya Sari. Saya hanya memberikan sedikit informasi kepada Chloe. Amelia menghampirinya. Andakah yang memberitahu putri saya tentang rumah sakit di Indonesia? Benar, Bu. Ayah saya juga menderita stroke tahun lalu. Beliau dirawat di rumah sakit Siloam dan pulih dalam 3 hari. Informasi itu menyelamatkan nyawa ayah saya. Amelia memegang tangan Maya. Terima kasih banyak. Sungguh. Sama-sama, Bu, saya senang bisa membantu. Keesokan paginya, Richard membuka matanya. Di mana ini? Gumam Richard dari tempat tidur ICU. Suaranya lemah, tetapi jelas. Ayah. Amelia bergegas menghampirinya. Amelia, kenapa aku di sini? Ayah terkena stroke, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Operasinya berjalan lancar. Richard tampak bingung. Ingatan terakhirnya adalah ruang rapat di markas besar London, tetapi yang ia lihat sekarang adalah kamar rumah sakit yang asing. Ini sepertinya bukan di Inggris. Ayah, kita di Indonesia. Indonesia, kenapa? Daftar tunggu operasi di Inggris 6 minggu, jadi kita datang ke sini. Ayah langsung dioperasi begitu tiba. Richard menatap dengan ekspresi tidak percaya. Saat itu, pintu kamar terbuka dan terdengar langkah kaki kecil. Kakek, itu Chloe. Ia membawa sebuah boneka yang dibelinya di Indonesia. Chloe, kenapa kakek ada di sini? Aku sedang studi tur di Indonesia. Jadi, aku memberitahu Mama tentang rumah sakit di sini. Perlahan, Richard mulai memahami situasinya.
Ia menjalani operasi otak di tempat cucunya sedang studi tur. Chloe yang memberitahu, iya, ayah dari pemandu wisata kami juga terkena stroke dan beliau sembuh dalam 3 hari di sini. Jadi, aku memberitahu Mama, mata Richard berkaca-kaca. Chloe-ku, kamu menyelamatkan kakek. Kakek tidak sakit, kan? Ada yang terasa tidak nyaman. Tidak, kakek baik-baik saja. Justru kepala kakek terasa lebih jernih. Chloe memegang tangan kakeknya. Tangan kecil itu menggenggam tangan yang besar. Kakek, cepat sembuh ya, nanti kita jalan-jalan di Indonesia. Di sini seru sekali. Makanannya enak, orang-orangnya ramah. Richard tersenyum. Itu adalah senyum pertamanya sejak terserang stroke. Baiklah, kalau kakek sudah sembuh, kita jalan-jalan bersama. Amelia menatap ayah dan putrinya sambil menangis. Baru 72 jam yang lalu, ia berpikir ayahnya mungkin akan meninggal, tetapi sekarang ia tersenyum dan berbicara dengan cucunya. Profesor Budi Santoso datang untuk visitasi. Mr. Thompson, Anda sudah sadar. Hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi otak Anda pulih dengan baik. Kondisi Anda jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Terima kasih, Profesor, kata Richard dengan suara bergetar. Oh, dan, tambah Profesor Budi sambil tersenyum, pasien muda ini sepertinya banyak membantu, ya? Profesor menunjuk ke arah Chloe. Anak ini? Tanya Richard. Ya. Saya dengar dialah yang memberikan informasi tentang rumah sakit di Indonesia. Cucu yang luar biasa. Chloe tersenyum malu-malu. Aku ingin menjadi dokter. Seperti Mama. Profesor Budi tertawa. Bagus. Kalau begitu, nanti kita bisa bekerja bersama di Indonesia. 18 April, tepat 72 jam setelah operasi. Richard Thompson dipindahkan ke kamar perawatan biasa. Ia hanya menghabiskan 2 hari di ICU. Di Inggris, untuk operasi sebesar ini, pasien setidaknya harus berada di ICU selama seminggu. Mr. Thompson, kita akan mulai fisioterapi hari ini, kata seorang fisioterapis yang datang ke kamarnya. Richard terkejut. Sudah mulai rehabilitasi? Baru 3 hari sejak operasi. Ya, rehabilitasi dini membantu pemulihan. Kita mulai perlahan. Dengan bantuan fisioterapis, Richard bangkit dari tempat tidur. Lengan dan kaki kirinya masih terasa berat, tetapi ia bisa menggerakkannya. Anda melakukannya dengan sangat baik. Ini sangat bagus untuk hari pertama. Amelia, yang duduk di sofa kamar, menyaksikannya dengan tidak percaya. Ayahnya yang 72 jam lalu tidak sadarkan diri, kini berusaha untuk berjalan. Apakah ini mungkin? Tanya Amelia kepada Profesor Budi Santoso. Ini mungkin karena prosedurnya dilakukan dalam Golden Hour. Kami berhasil meminimalkan kerusakan otak. Jika lebih lama, pemulihan seperti ini tidak akan mungkin terjadi. Jika kami menunggu 6 minggu di Inggris, jujur saja, setelah 6 minggu, kemungkinan besar akan ada kecacatan permanen. Beliau mungkin tidak bisa berjalan atau berbicara. Jika tidak beruntung, nyawanya pun bisa terancam. Punggung Amelia terasa dingin. Jika ia tidak datang ke Indonesia. Sore itu, Amelia naik ke taman di atap rumah sakit. Pemandangan kota Jakarta terbentang di hadapannya. Gedung-gedung pencakar langit, kota yang bersih, orang-orang yang bergerak secara efisien. Aku terlalu meremehkan Indonesia, gumamnya. Setelah belajar di Oxford dan bekerja di seluruh Eropa, baginya Asia hanyalah wilayah yang sedang berkembang, terutama dalam hal medis. Namun, 72 jam terakhir telah menghancurkan semua prasangkanya. Pelayanan medis di Indonesia lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terjangkau daripada di Eropa. Dan hasilnya pun sangat baik. Ayahnya adalah buktinya. Menunggu 6 minggu di rumah sakit terbaik di Inggris versus operasi dalam 4 jam di Indonesia. Inilah perbedaan sistem. Amelia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Dewan Direksi Biogen. Operasi ayah berhasil. Beliau sadar dalam 72 jam. Saya sangat terkesan dengan sistem kesehatan Indonesia. Saya akan memberikan laporan detail setelah kembali. Dewan Direksi segera membalas. Kabar baik. Semoga si Richard cepat pulih. Kami ingin tahu lebih banyak tentang sistem kesehatan Indonesia. Amelia tersenyum. Orang-orang di Biogen tidak pernah melewatkan peluang bisnis. Malamnya, Chloe datang ke rumah sakit. Perjalanan studinya akan berakhir dalam 2 hari, tetapi Chloe memutuskan untuk tetap tinggal di sisi kakeknya. Ia sudah mendapat izin dari sekolah dan orang tuanya. Kakek, hari ini melakukan apa saja? Fisioterapi. Latihan berjalan. Masih sangat sulit, tapi perlahan membaik. Wow, kakek hebat sekali. Chloe tersenyum cerah. Bukan, kamulah yang hebat. Kakek bisa ada di sini karena informasi darimu. Ah, aku hanya menyampaikan apa yang kudengar dari pemandu wisata. Tetap saja, itu sangat penting. Jika bukan karena kamu, kakek sekarang masih menunggu di rumah sakit di Inggris. Richard memegang tangan cucunya. Chloe, jika kakek sudah sembuh, kakek akan melakukan apapun untukmu. Apa yang kamu inginkan? Chloe berpikir sejenak, lalu menjawab. Aku ingin belajar lebih banyak di Indonesia.
Aku ingin belajar bahasa Indonesia dan mengenal budayanya lebih dalam. Belajar di Indonesia? Iya. Di sini sangat menyenangkan. Aku belajar banyak selama studi tur. Teknologinya maju, orang-orangnya ramah, makanannya enak, dan kakek juga diselamatkan di sini. Richard tertawa. Baiklah, kakek akan mendukungmu belajar di Indonesia. Janji. Amelia ikut tersenyum dalam percakapan itu. Chloe, kalau mau masuk fakultas kedokteran, kamu harus belajar giat, tahu. Aku tahu, aku akan menjadi dokter yang menyembuhkan orang sakit seperti kakek. Tapi aku mau belajarnya di sini. Sepertinya sistem medis Indonesia yang terbaik. Amelia kehilangan kata-kata mendengar ucapan putrinya. Kesimpulan yang diambil oleh anak berusia 14 tahun dalam 72 jam lebih cepat daripada dirinya yang telah belajar kedokteran selama 32 tahun. Medis Indonesia yang terbaik, ya. Tapi itu tidak salah juga. 22 April, seminggu setelah operasi. Richard Miller menjalani terapi rehabilitasi setiap hari dan pulih dengan cepat. Kekuatan di lengan dan kaki kirinya telah kembali lebih dari 80%, dan kemampuan bicaranya sudah normal sepenuhnya. Mr. Thompson, dengan kondisi ini, Anda bisa keluar dari rumah sakit dalam 2,3 hari, kata Profesor Budi Santoso. Secepat itu, baru seminggu sejak operasi. Ya, pemulihan Anda sangat baik. Tentu saja, Anda harus melanjutkan terapi rehabilitasi setelah kembali ke negara Anda. Tapi tidak akan ada masalah untuk aktivitas sehari-hari. Richard tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di Inggris, operasi seperti ini akan membutuhkan rawat inap setidaknya sebulan. Sore itu, Amelia berbicara dengan Profesor Budi Santoso di kafe rumah sakit. Profesor, jujur saja, saya pernah meremehkan sistem medis Indonesia. Profesor Budi mengangguk. Banyak orang yang begitu. Lulus dari Oxford, bekerja di Eropa, saya pikir medis di Asia itu terbelakang. Itu prasangka tanpa dasar. Saya mengerti. Persepsi bahwa Eropa dan Amerika adalah negara maju dalam bidang medis sangat kuat. Tapi apa yang saya lihat seminggu terakhir ini benar-benar berbeda. Kecepatan, efisiensi, hasil. Semuanya. Jujur saja, mengejutkan. Profesor Budi menyesap kopinya dan menjawab. Sistem medis Indonesia juga tidak sempurna. Beban kerja dokter yang berat, biaya yang rendah, sengketa medis. Tidak ada yang sempurna. Tapi dalam hal sistem darurat dan aksesibilitas, kami memang punya keunggulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa di Eropa sangat lambat? Profesor Budi berpikir sejenak lalu menjawab. Perbedaan sistem. Eropa berbasis pada layanan kesehatan gratis, sehingga permintaan melebihi pasokan. Waktu tunggu tidak bisa dihindari. Indonesia berbeda. Sistemnya kompetitif, dan asuransi kesehatan berjalan cepat. Jika rumah sakit membuat pasien menunggu, mereka akan pindah ke rumah sakit lain. Jadi, kecepatan menjadi prioritas. Tapi sistem Eropa juga punya kelebihan, kan? Siapapun bisa dirawat tanpa beban biaya. Benar, jadi sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik atau lebih buruk. Hanya saja, untuk kasus seperti stroke di mana waktu adalah nyawa, jujur, sistem Indonesia lebih unggul. Amelia menatap cangkir kopinya, tenggelam dalam pikirannya. Kebanggaan medis Eropa rasanya hancur. Ini bukan masalah kebanggaan, Dr. Thompson. Setiap sistem punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting adalah membuat pilihan terbaik untuk pasien. Anda telah membuat pilihan terbaik untuk ayah Anda. Tetap saja, saya seorang dokter, saya punya kebanggaan pada medis Eropa, tapi pada akhirnya, yang menyelamatkan ayah saya adalah Indonesia. Profesor Budi tersenyum. Dr. Thompson, saya juga sering mendengar cerita serupa setiap kali menghadiri konferensi internasional. Dokter-dokter dari Eropa dan Amerika datang ke Indonesia dan terkejut. Kenapa begitu cepat? Kenapa begitu efisien? Tapi kami juga banyak belajar. Sistem penelitian di Eropa, teknologi canggih di Amerika. Seharusnya tidak ada batasan dalam dunia medis. Anda benar. Seharusnya tidak ada batasan dalam dunia medis. Amelia mengambil keputusan. Ia harus membawa apa yang ia pelajari di Indonesia ke Eropa. Profesor, apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan kami? Kerjasama? Biogen adalah perusahaan farmasi, tetapi kami juga melakukan konsultasi sistem kesehatan. Saya ingin mencoba proyek untuk menerapkan sistem medis Indonesia di Eropa. Profesor Budi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Tawaran yang menarik, mari kita bicarakan lebih detail. Keduanya berbicara hingga malam hari. Sistem medis, sistem darurat, layanan kesehatan digital. Kemungkinan kerjasama lintas negara terbuka lebar. Ketika kembali ke kamar, ia melihat Richard dan Chloe sedang belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Enak sekali. Aku cinta kamu. Chloe menirukan ucapan dalam bahasa Indonesia. Kakeknya pun ikut meniru dengan canggung. Terima kasih. Bukan. Kek. Terima kasih. Pengucapan G-nya
Pemandangan keduanya tertawa sambil berlatih bahasa Indonesia. Amelia tersenyum melihatnya. Sebuah adegan yang tak terbayangkan seminggu lalu. Ayahnya hidup, tersenyum, dan belajar bahasa Indonesia bersama cucunya. Terima kasih, Indonesia, bisik Amelia pelan. 25 April, hari kepulangan. Richard Thompson berjalan keluar dari rumah sakit Medistra setelah 10 hari dirawat. Orang yang seminggu lalu berada di ICU. Mr. Thompson, selamat jalan. Kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan melalui konsultasi video dalam sebulan, kata Profesor Budi Santoso saat mengantar mereka. Profesor, terima kasih banyak. Anda adalah penyelamat hidup saya. Richard menggenggam erat tangan profesor itu dengan kedua tangannya. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Jaga kesehatan Anda dan lanjutkan rehabilitasi dengan rutin. Mobil dari kantor cabang Biogen Indonesia sudah menunggu di depan rumah sakit. Tapi sebelum masuk ke mobil, Richard berkata, kita tidak langsung pulang hari ini. Aku ingin jalan-jalan di Indonesia. Ayah, Anda masih dalam masa pemulihan, kata Amelia cemas, tetapi Richard menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Aku sudah berjanji pada cucuku, kita akan jalan-jalan di Indonesia bersama. Chloe tersenyum cerah. Kakek, aku akan membawamu ke tempat yang makanannya enak. Sore itu, keluarga Thompson berjalan-jalan di kawasan kota tua. Richard, Eleanor, Amelia, dan Chloe. 4 generasi berjalan-jalan bersama. Ini kota tua, ya? Ramai sekali, kata Richard takjub sambil melihat sekeliling. Kakek, di sini banyak sekali toko kosmetik. Nenek, mau kubelikan hadiah? Chloe menggandeng tangan Eleanor dan menariknya ke sebuah toko. Selama keduanya berbelanja, Richard dan Amelia duduk di sebuah bangku. Amelia, aku belajar banyak dari kejadian ini. Apa itu, Ayah? Perusahaan kita menjual obat ke seluruh dunia. Kita bangga telah menyelamatkan jutaan nyawa. Tapi saat aku jatuh sakit, obat-obatan itu tidak ada gunanya. Yang menyelamatkanku adalah tangan cepat para dokter Indonesia. Ayah, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan obat. Butuh sistem. Butuh orang. Kali ini, aku benar-benar merasakannya. Richard menatap jalanan Jakarta, dan berkata, aku tahu apa yang harus dilakukan Biogen ke depan. Bukan hanya membuat obat, tapi membangun sistem. Seperti di Indonesia. Aku juga berpikir begitu, Ayah. Aku sudah mulai berdiskusi tentang kerjasama dengan Profesor Budi. Bagus. Lanjutkan. Richard menepuk pundak putrinya. Malamnya, mereka pergi ke sebuah restoran Indonesia. Tempat yang direkomendasikan oleh Chloe. Kakek, coba nasi goreng ini. Enak sekali. Nasi goreng? Nasi yang digoreng? Iya, dimasak dengan cara khas Indonesia. Richard terbelalak saat pertama kali mencoba nasi goreng. Wah, ini enak sekali. Benar, kan, aku sudah bilang. Seluruh keluarga menikmati makanan mereka, melahap sate ayam dengan bumbu kacang. Eleanor dan Amelia pun terus memuji kelezatannya. Masakan Indonesia benar-benar luar biasa, kata Richard kagum. Bukan hanya makanannya yang luar biasa, Kek. Orang Indonesia sangat ramah. Waktu studi tour, aku tersesat dan seorang bapak-bapak yang tidak kukenal mengantarku kembali. Oh ya? Ya, dan kereta komuternya sangat bersih, wifi-nya kencang di mana-mana. Rasanya lebih nyaman daripada di Inggris. Richard tertawa. Cucunya sudah menjadi duta promosi Indonesia. Setelah makan, keluarga itu naik ke Monumen Nasional, Monas. Pemandangan malam kota Jakarta terbentang di hadapan mereka. Wow, indah sekali, kata Eleanor kagum. Kerlip lampu kota tampak seperti permata yang bersinar. Richard menatap keluarganya. Istri, anak, cucu. Wajah-wajah yang seminggu lalu hampir tidak bisa ia lihat lagi. Terima kasih, kata Richard tiba-tiba. Untuk apa, Ayah? Terima kasih untuk semuanya. Sudah datang ke Indonesia, tidak menyerah. Terutama kamu, Chloe. Kakek selamat karena informasi darimu. Chloe memeluk kakeknya. Kakek harus hidup lama. Harus sehat sampai aku menikah nanti. Tentu, kakek janji. Amelia juga menitikkan air mata. Ayah, mulai sekarang jaga kesehatan. Jangan hanya bekerja. Baiklah. Kali ini aku benar-benar sadar. Kesehatan adalah yang utama. Keluarga itu mengambil foto dengan latar belakang pemandangan malam Jakarta. Foto yang mengabadikan momen keajaiban keluarga Thompson. 28 April, Bandara Soekarno-Hatta. Hari keluarga Thompson kembali ke Inggris. 12 hari yang mereka habiskan di Indonesia. 12 hari yang mengubah hidup keluarga mereka. Di bandara, Profesor Budi Santoso dan perwakilan rumah sakit datang untuk melepas mereka. Mr. Thompson, selamat jalan. Profesor, sekali lagi terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini seumur hidup. Richard memberikan sebuah kotak kecil kepada Profesor Budi. Apa ini? Sebuah jam tangan dari Inggris. Bukan apa-apa, tapi ini tanda terima kasih saya. Anda tidak perlu melakukan ini. Tolong terima. Bagi saya, waktu adalah nyawa.
dan Anda telah memberikan waktu itu kepada saya. Profesor Budi menerima kotak itu sambil tersenyum. Chloe menghampiri pemandu wisata, Maya Sari. Kak Maya, terima kasih banyak. Berkat kakak, kakekku selamat. Ah, aku tidak melakukan apa-apa, hanya memberi informasi. Informasi itu yang paling penting. Tanpa kakak, ibuku tidak akan pernah berpikir untuk datang ke Indonesia. Chloe memeluk Maya erat. Nanti kalau ke Indonesia lagi, hubungi aku, ya. Aku traktir makanan enak. Iya, aku pasti akan kembali. Amelia memberikan kartu namanya kepada Profesor Budi Santoso. Profesor, saya akan mengirimkan proposal resmi mengenai kerjasama kita. Saya sangat ingin mewujudkan kemitraan antara Biogen dan Rumah Sakit Medistra. Saya menantikannya. Mari kita lakukan hal-hal baik bersama. Sebelum naik ke pesawat, Chloe menoleh ke belakang. Aku akan kembali, Indonesia. Aku cinta kamu. Para petugas di gerbang tersenyum dan melambaikan tangan. Di dalam pesawat menuju Inggris, Richard menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Indonesia. Negara yang luar biasa. Benar, ayah. Chloe bilang ingin belajar di Indonesia, kan? Iya. Dia ingin masuk fakultas kedokteran di sini. Kita harus mendukungnya. Mungkin kita bisa membuat program beasiswa kedokteran di Indonesia. Ayah, sebelum itu, utamakan kesehatanmu dulu. Richard tersenyum. Baiklah. Kesehatan yang utama. Minggu berikutnya setelah tiba di Inggris, Amelia mengajukan laporan kepada Dewan Direksi Biogen, judulnya, Analisis Sistem Kesehatan Indonesia dan Kemungkinan Penerapannya. Laporan itu berisi analisis terperinci tentang sistem medis darurat, layanan kesehatan digital, dan efisiensi rumah sakit di Indonesia. Dan di halaman terakhir, ia menulis, sistem kesehatan Eropa memiliki keunggulan dalam hal keadilan dan aksesibilitas. Namun, ada keterbatasan dalam hal efisiensi dan kecepatan. Kasus di Indonesia menunjukkan bahwa kedua hal ini dapat dicapai secara bersamaan. Ayah saya, yang harus menunggu 6 minggu untuk prosedur di Inggris, menerimanya dalam 4 jam di Indonesia. Perbedaan ini adalah penentu antara hidup dan mati. Biogen adalah perusahaan farmasi. Namun obat saja tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa, diperlukan sebuah sistem. Saya mengusulkan sebuah proyek untuk menerapkan sistem Indonesia di Eropa. Dewan Direksi menyetujui usulan Amelia. Proyek K-Medical Goes European dimulai. 6 bulan kemudian, Biogen menandatangani kemitraan resmi dengan Rumah Sakit Medistra. Sebuah bisnis konsultasi untuk menerapkan sistem medis darurat Indonesia di Eropa, kerja sama teknologi dengan perusahaan alat kesehatan Indonesia, dan program pertukaran tenaga medis Indonesia-Eropa. Dalam upacara penandatanganan, Richard Thompson memberikan pidato. Dengan lengan kirinya yang telah pulih 75%, ia memegang mikrofon. 6 bulan yang lalu, saya hampir mati. Saya diberitahu harus menunggu 6 minggu di rumah sakit terbaik di Inggris. Namun di Indonesia, saya mengalami keajaiban dalam 72 jam. Kemitraan hari ini bukan sekadar kontrak bisnis. Ini adalah janji bagi para pasien yang berjuang melawan waktu seperti saya. Janji bahwa Eropa dan Indonesia akan bersama-sama menyelamatkan lebih banyak nyawa. Setelah upacara selesai, Chloe berdiri di samping kakeknya. Gadis yang kini berusia 15 tahun itu tersenyum cerah dan berkata, "Kakek, tahun depan aku akan mulai studi di Indonesia. Aku akan mempersiapkan diri untuk masuk kedokteran. Tentu, kakek akan mendukungmu. Kalau aku jadi dokter di Indonesia, aku akan menyelamatkan pasien darurat seperti kakek." Richard memeluk cucunya. "Aku yakin kamu akan menyelamatkan lebih banyak orang daripada kakek. Obat yang diproduksi perusahaan kami menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Tapi ayah saya sendiri harus menunggu 6 minggu." Amelia Thompson, spesialis neurologi lulusan Oxford, putri CEO perusahaan farmasi terbesar di Eropa. Ia adalah perwujudan dari kebanggaan medis Eropa. Namun ketika ayahnya jatuh sakit, kebanggaan itu runtuh. Daftar tunggu 6 minggu di Inggris, 5 minggu di Manchester, 4 minggu di Cambridge. Untuk pasien stroke, golden hour hanya 4 jam. Sebuah telepon datang dari Indonesia. Dari putrinya yang berusia 14 tahun, Chloe, yang sedang studi tour. "Mama, rumah sakit di Indonesia cepat sekali. Ayah pemandu wisata kami sembuh dalam 3 hari." Awalnya, ia tertawa meremehkan. Operasi otak di Asia, 72 jam kemudian, ia bertekuk lutut. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, operasi dimulai dalam 4 jam. Dalam 72 jam, ayahnya membuka mata, ayahnya, yang jika menunggu 6 minggu di Inggris akan mengalami cacat permanen atau bahkan meninggal. Keajaiban 72 jam medis Indonesia terjadi di sini. Amelia kini memimpin proyek untuk memperkenalkan sistem kesehatan Indonesia ke Eropa. Dan putrinya, Chloe, bermimpi untuk masuk fakultas kedokteran di Indonesia. Sebuah perjalanan studi tur telah menyelamatkan seorang kakek. Informasi dari seorang gadis 14 tahun telah menyelamatkan nyawa seorang CEO berusia 65 tahun.
Terkadang, harapan datang dari tempat yang tidak terduga. Bagi keluarga Thompson, tempat itu adalah Indonesia.